Sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, waktu berjalan bagaikan kilat, tiba-tiba sudah 1 minggu ya. Kaget juga. Kita seperti biasa Sabtu sore bincang-bincang yang ringan soal kesehatan, soal bagaimana mencerdaskan fungsi otak, bagaimana mencari kebahagiaan, bagaimana menemukan makna hidup, dan lain-lain. Dan seperti biasa, yang bicara adalah 2 orang, sepasang suami istri, Jojo dan Desni. Dulu juga ada pembicara sepasang suami istri, saya lupa namanya, Alvin Toffler dan Patricia Aberden. Mungkin Satrio masih ingat ya, atau Tami masih ingat. Masih ingat Toffler. Ya, dua tokoh. Marie Curie dengan Pierre Curie juga termasuk. Futurolog masa depan. Nah, tema kita sore ini agak unik ya, soal makanan dan pengaruhnya bagi fungsi otak dan kesehatan. Kita semua tahu lah ya, secara ini makanan itu penting buat kesehatan. Itu dari kecil kita tahu ya. Tapi seberapa jauh kita menjalani pola makan yang sehat, yang bisa, yang sesuai dengan himbauan katakanlah ilmu kesehatan ya. Karena pola makan itu kan juga sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Orang Minang misalnya, itu kan adalah suku, karena saya orang Minang, yang pola makannya nggak patut ditiru. Karena mau tidur malam tuh makan dulu. Dan makannya itu makanan berat ya, nasi, gulai, rendang gitu. Itulah sebabnya kalau kita pergi ke rumah sakit jantung, harapan kita, yaitu dokternya rezekinya banyak dari orang Minang. 60% pasien tuh orang Minang. Nah, kalau saya pergi ke dokter, begitu saya tahu orang Minang, dia bilang, apa nih dok? Ya udah, nggak boleh makan yang enak. Apa itu? Ya you kan tahu makanan yang enak itu. Yang itu yang nomor 1 sampai 5 jangan dimakan. Gulai daging, rendang, dan lain-lain. Nah, sebenarnya kan memang ada juga suku yang pola makannya sehat ya. Mungkin orang Sunda itu termasuk pola makannya yang hidup sehat banget, yang agak berat untuk ditiru oleh orang Minang sebenarnya. Nah, hari ini tema kita kurang lebih tentang itu. Seperti biasa, yang bicara adalah Desni dan Jojo. Mungkin Tami mau menambahkan? Ya. Iya, ini mau curhat sedikit terkait dengan makanan. Betul tadi bahwa makanan itu mempengaruhi kesehatan. Jadi ada dalam beberapa saat ini saya mengabaikan makan, dalam arti kata pola makan jelek betul, dan akibatnya saya tepa tuh 4 hari, 5 hari ya, kena mah yang luar biasa itu. Terakhir 2016. Jadi aku langsung lihat, wah pas lihat poster ini benar ternyata. Jadi yang juga mungkin juga nanti mau aku pertanyakan, sebenarnya kan juga mewakili diri nih. Apakah misalnya pilihan makanan atau pola makanan atau apa sih terkait makanan yang ternyata bisa mempengaruhi kesehatan otak dan kemudian nanti bisa mempengaruhi positivity, kebahagiaan, dan kemudian akan berlanjut tuh pada kita nggak bisa aktivitas, kita mau ini nggak bisa, kan kita jadi cranky dan tidak bahagia. Gitu Bang Elsa. Jadi benar makanan itu ternyata aku sendiri sudah membuktikan itu penting. Nah, kita mau mulai apakah dari Mbak Desnika atau Bang Jojo, tapi biasanya Mbak Desni dulu ya? Ya. Biasanya gitu. Nah, makanya Mbak Desni dulu nih. Mbak Desni silahkan mengenai apa dan seputar makanan yang kita harapkan bisa betul-betul menyumbang pada positivity atau rasa bahagia itu. Oke, saya minta izin matiin video dulu karena untuk memastikan koneksinya tidak terganggu ya. Silakan, Mbak. Oke, share screen.
Udah kelihatan ya? Ya, bagus. Sip. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Bagi yang baru pertama kali bergabung dengan kami, nama saya Desni Saharias Raharjo. Bersama dengan suami saya Jojo, kami merintis membangun Positivity sejak tahun 2015. Jojo lebih dulu dan saya bergabung untuk membantunya kemudian. Nanti dalam perkenalannya, Jojo akan menjelaskan lebih lanjut apa itu komunitas membangun positivity dan apa yang kami perjuangkan selama ini. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan bahwa saya bukan dokter, bukan juga nutritionist. Apa yang akan saya bagikan adalah hasil penelusuran atas riset para ahli mengenai hal terkait. Oke. Pernah nggak merasa sangat gugup sehingga kita nggak bisa makan? Merasa gugup ketika harus berbicara di depan orang banyak? Atau perut terasa mules ketika kita panik? Atau pernah nggak kita merasa, atau kita merasa nggak kalau kita lapar kita jadi lebih sensi? Saya rasa kita semua tahu, otak adalah organ vital yang mengontrol segala sesuatu yang kita rasakan, pikirkan, dan lakukan. Bahwa pasang surut kehidupan dikendalikan oleh emosi kita dan bahan-bahan kimia yang disebut neurotransmitters di otak kita. Tapi apa yang akan kita diskusikan hari ini mencoba mengungkapkan hal baru yang menarik, bahwa kita masing-masing memiliki otak kedua. Organ lain di dalam tubuh kita yang mengontrol banyak fungsi fisik dan mental kita, seperti otak di kepala kita, dan juga melihat benang merahnya dengan penyakit-penyakit seperti obesitas, penyakit kardiovaskular, yang tadi disebutkan oleh Uda Elsa, dan juga kesehatan mental. Ternyata perut dan otak kita itu terhubung physically dan biochemically dalam beberapa cara. Yang berarti keadaan usus kita dapat mengubah cara kerja dan perilaku otak kita, saling mempengaruhi. Ternyata saluran pencernaan itu memang sensitif terhadap emosi, marah, cemas, sedih, gembira. Semua perasaan ini dapat memicu gejala di organ pencernaan kita. Usus yang bermasalah dapat mengirim sinyal ke otak. Sama seperti otak yang bermasalah dapat juga mengirim sinyal ke usus. Stres dapat mengganggu pencernaan kita, tapi masalah pencernaan juga dapat membuat kita stres. Dulu, masalah kesehatan mental tuh dianggap disebabkan oleh stres kronis dan atau pengaruh genetika yang memang rentan terhadap stres. Solusinya adalah psikoterapi dan atau pengobatan antidepresan. Padahal sebenarnya lebih dari 100 tahun yang lalu, Mechnikov, seorang ahli imunologi dari Rusia, sudah menyebutkan bahwa mikrobiota usus yang abnormal mungkin yang menjadi akar dari gangguan mental seperti kecemasan dan depresi, dan bahwa probiotik dapat memperbaiki gangguan ini. Tapi teori tersebut diabaikan untuk sekian lamanya. Baru pada tahun 2009, para ilmuwan memperhatikan soal gut-brain axis ini. Penelitian terkait hal ini menghasilkan pengetahuan baru di lintas bidang, pangan, kesehatan, dan juga psikiatri. Fokus penelitian tentang depresi kemudian berpindah dari hanya berfokus di otak kepada hubungan antara otak dan organ pencernaan. Bahwa selain kronik stres atau konsumsi antibiotik, pola makan yang salah, dan gaya hidup yang tidak sehat, bahwa selain kronik stres, konsumsi antibiotik, pola makan yang salah, dan gaya hidup yang tidak sehat, itu semua berkontribusi pada masalah kesehatan mental. Dan solusinya bukan hanya psikoterapi dan pemberian antidepresan, tapi pada pola makan yang benar, konsumsi probiotik, dan juga prebiotik. Apa sih gut-brain axis itu? Definisi sederhananya, hubungan interaksi dua arah antara gut, pencernaan, dan otak. Sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh otak dapat mempengaruhi sistem motorik, sensorik, serta sistem sekresi yang memodulasi sistem pencernaan. Sebaliknya, sinyal atau kondisi yang disampaikan oleh syaraf khusus dapat berpengaruh terhadap fungsi otak. Sampai di sini kita belum ngomongin makanan ya, teman-teman.
Nanti itu Jojo bagiannya. Lalu bagaimana mereka terhubung antara otak dan sistem pencernaan? Melalui saraf vagus, melalui neurotransmitter, dan melalui gut microbes atau mikroba. Usus dan otak dihubungkan oleh saraf vagus. Ini adalah saraf terpanjang yang berasal dari otak dan tidak hanya mengontrol kontraksi usus kita yang disebut peristaltik, tapi juga mengontrol detak jantung kita. Jadi ini adalah saraf yang sangat penting. Dan itulah yang digunakan mikrobiom di organ pencernaan untuk mengirimkan pesan ke otak kita. Lalu ada yang namanya neurotransmitters. Ternyata di organ pencernaan kita itu juga banyak neurotransmitter yang diproduksi di sana. Peran ini ada pada triliunan mikroba yang hidup di sistem cerna. Contohnya, produksi neurotransmitter berupa gamma aminobutyric acid atau GABA yang menghasilkan rasa cemas dan takut. Itu diproduksinya di perut. Oke, kita lanjut ya. Sorry. Nah, diperkirakan mikrobiota manusia itu 10 kali lebih banyak jumlahnya daripada sel manusia. Ada triliunan. Beratnya sekitar 1,5 kilo kalau ditimbang. Nah, mikrobiota saluran pencernaan ini terdiri paling kurang lebih sekitar 2.000 sampai 3.000 spesies. Dengan lebih dari 3 juta gen. Itu 150 kali lebih banyak dari gen manusia. Perkembangan gut mikrobiota ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diet atau pola makan, genetik, umur, daerah, kebiasaan, aktivitas fisik, obat-obatan yang dikonsumsi, dan faktor-faktor yang lain. Namun, di antara faktor-faktor ini, yang terpenting adalah diet atau pola makan. Gut mikrobiota itu dikatakan dalam keadaan seimbang saat semua sistem tubuh bekerja dan berinteraksi dengan cara yang tepat dan memberikan keuntungan baik terhadap host maupun gut mikrobiotanya. Sedangkan kondisi dysbiosis yaitu saat terjadi perubahan komposisi dan populasi mikrobiota atau sederhananya populasi bakteri yang jahat lebih banyak daripada bakteri yang baik. Kondisi ini bisa berkorelasi dengan munculnya berbagai penyakit mental disorder seperti stres, anxiety, depression, atau metabolic disorder seperti obesitas, cardiovascular disorder, diabetes tipe 2, dan imunologi atau alergi. Nah, oleh karenanya, kita harus mengupayakan agar gut mikrobiota kita dalam keadaan yang seimbang. Bagaimana caranya? Makan makanan yang bergizi dan sebisanya menghindari makanan-makanan yang diproses. Oke, terus kemudian have a diverse diet, diet yang beragam. Lalu makan makanan yang difermentasi seperti kimchi, seperti sauerkraut. Kemudian mengkonsumsi probiotik seperti yogurt, Yakult, atau makan makanan yang mengandung prebiotik, bawang putih, kacang-kacangan seperti almond, kenari, lalu juga oats juga baik, lalu buah-buahan, dan sayur-sayuran. Hanya mengonsumsi antibiotik bila mana. Nah ini yang nanti akan secara lebih detail akan disampaikan oleh Jojo dalam paparan kan Mediterranean Diet ini. Kenapa ini? Lalu apa? Itu semua nanti akan diterangkan oleh Jojo dalam paparannya. Nggak banyak-banyak, kita akan langsung ke Jojo saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desni. Jadi benar ya yang aku alami itu dan bisa tadi dipaparkan tadi ada rasa perih, ada rasa apa gitu. Tapi tadi ya sebelum ke Bang Jojo nih saya mau iseng nih izin nih. Kemarin itu pada akhirnya aku mengakali membujuk perutku tau nggak dengan apa? Nyanyi. Jadi kalau pada saat dia lagi cramp itu aku nyanyi dan berkurang pas nafas, pas apa gitu loh. Dan ternyata itu agak efektif. Nah itu agak sedikit intermezzo tapi nggak tahu apa kaitannya apa enggak. Silakan Bang Jojo. Makasih Tami, makasih Elza. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Ketemu lagi dengan saya di acara Sabtu sore ya rutin.
Ini sudah muncul ya. Sebentar. Sudah lama. Ya, topik kita tentang apa yang kita makan bakal menentukan kebahagiaan atau sebenarnya lebih tepat sebenarnya menentukan fungsi otak kita. Slide ini sudah biasa, sudah sering kita ulang-ulang ya. Ada 3 slide gitu, nanti bisa dibaca sendiri. Nanti slide ini akan kami share di chat room, jadi bisa dibaca lagi. Jadi saya lewatkan itu. Sebentar, saya harus hilangkan ini. Oke. Kemudian cara memaksimalkan fungsi otak. Jadi walaupun kita ngomong makanan, memang kita masih tetap pada core bisnisnya, yaitu tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak. Ya, seperti di diskusi-diskusi sebelumnya sudah saya sebutkan, adalah caranya ada 5 waktu itu ya. Meditasi, menulis jurnal positif, melakukan kebajikan, praktek kebajikan ya, atau altruism, kemudian juga membangun relationship, berusaha terus gitu, itu akan menghasilkan maksimalnya fungsi otak, termasuk juga olahraga. Nah, kali ini adalah tentang makanan, karena sudah begitu lama sebenarnya diteliti, paling nggak 3 dekade terakhir ini ya, cuma nampaknya nggak populer gitu, karena ada hal-hal yang sebenarnya penting tapi kita nggak ketahui gitu. Paling gampang sebenarnya. Dulu kan kita kenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Di sana ada daging di dalamnya. Kalau kita makan daging dianggap itu baik gitu. Tapi ternyata menurut penelitian-penelitian yang terakhir sekarang daging atau daging ternak ya, unggas termasuk, itu bukan termasuk makanan yang membuat fungsi otak kita menjadi maksimal. Jadi tadi saya bilang sains memang terus berkembang. Kita nggak bisa menebak sekarang seperti apa, nanti tahun depan seperti apa yang kita akan temui gitu. Nah, kemudian ini positif hormon memaksimalkan fungsi otak. Ini ada hubungannya jelas dengan makanan gitu ya. Salah satu yang menghasilkan atau memicu keluarnya positif hormon. Sudah sering juga di diskusi sebelumnya saya bicara soal bagaimana dopamin bisa keluar, endorfin bisa keluar, serotonin, oksitosin, itu hampir semuanya keluar atau terpicu karena kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan, meditasi, bersyukur, melakukan kebajikan, dan seterusnya. Nah, tentang positive hormones ini ada seorang saintis, dia neuroscience juga, Loretta Browning namanya. Dia banyak sekali menulis atau bahkan membuat video gitu tentang positive hormones ini dengan mendalam gitu. Dia sebenarnya ahlinya awalnya adalah ahli primata gitu, tapi terus kemudian dia mendalami ini ya, positive hormone. Dia penjelasannya menurut saya bagus gitu tentang bagaimana tiap-tiap positive hormone seperti dopamin itu keluar gitu. Bagaimana kita mengejar keluarnya dopamin tanpa kita sadari gitu, dan positive hormones lainnya. Seperti saya sudah sebutkan sini ya, beberapa aktivitas memicu keluarnya positive hormones. Lalu ternyata ada gut microbiota, gitu, sekumpulan bakteri yang tadi sudah disebutkan oleh Desni di di presentasinya sebelumnya. Dia ternyata ikut memproduksi positive hormones, bahkan yang namanya serotonin itu 90% diproduksi di gut, di bagian perut atau di bagian usus atau sistem pencernaan kita gitu. Saya kasih linknya di sini ya, kalau Bapak dan Ibu mau membaca lebih dalam lagi tentang bagaimana microbiota ini yang ada di dalam perut ini menghasilkan positive hormones. Terus kemudian ada ya tentu hanya makanan tertentu yang yang membuat mikrobiom tertentu di dalam usus kita yang memproduksi positive hormones. Nggak seluruh makanan ya. Nanti akan saya jelaskan dalam slide-slide berikutnya. Nah, ini tentang jumlah gut microbiota tadi yang Desni tadi sebutkan ya, jumlahnya dalam kilogram itu bisa sampai 2 kilogram.
jauh lebih besar daripada otak kita, atau lebih berat daripada otak kita yang kira-kira sekitar 1,5 kilogram. Ini juga saya kasih linknya tentang bagaimana begitu banyaknya dia dari mulai bagian atas usus sampai bagian di bawah sekali itu semua ada microbiota ini. Jadi baru ditemukan seperti saya sebutkan tadi ya, fungsi pentingnya dalam beberapa dekade terakhir ini tentang gut microbiota ini. Kekurangan bakteri tertentu, misalnya ya, ini contoh aja, lactobacillus yang sudah sering kita kenal ada di dalam beberapa minuman probiotik ya. Salah satunya tadi Desi sudah bilang itu di yogurt ya. Dia kalau kekurangan menyebabkan stres hingga depresi. Minuman yang mengandung lactobacillus itu sebenarnya kontroversial menurut kalau kita cari ya, apakah betul dia menyebabkan jumlah bakteri itu di dalam usus kita bertambah atau kemudian dia menjadi bagus atau enggak. Tapi berdasarkan banyak klaim-klaim gitu memang dia menghasilkan hal-hal baik ya ketika kita minum minuman seperti itu gitu. Saya nggak mau nyebut mereknya. Terus bakteri tertentu juga bisa mati atau berkurang karena stres. Jadi selain bakteri itu bisa menghasilkan stres karena makanan ya, karena makanan kita makan, kemudian dia bisa menghasilkan stres hingga depresi, makanan-makanan tertentu yang nanti akan ada penjelasannya. Tapi juga stres juga menyebabkan bakteri tertentu yang baik, dia bisa mati. Itu misalnya karena stres, karena usia, jadi makin tua kita, kemudian makin beberapa bakteri baik juga ikut berkurang atau mati. Obat-obatan, terutama antibiotik, sangat mempengaruhi, bukan sangat mempengaruhi, membuat bakteri tertentu menjadi berkurang atau mati. Dan makanan yang tidak tepat, seperti tadi saya sudah bilang, atau ini juga yang berkaitan sekali dengan topik kita sebelumnya tentang olahraga. Ternyata tubuh yang nggak bergerak atau kurang olahraga juga ikut mematikan atau mengurangi jumlah bakteri baik yang kita butuhkan. Jadi ini ada panah di sebelah kiri dan sebelah kanan, artinya dia memang bolak-balik saling mempengaruhi itu. Satu neuroimmunologis namanya John Binstock itu dia bilang dari penelitiannya pada rodents ya, pada tikus gitu, bagaimana gut microbiome atau bakteri di usus itu mempengaruhi neural development pada tikus-tikus yang masih kecil gitu ya, masih muda, dia pengaruh sekali. Ada kalau nggak dibuat ususnya nggak ada bakteri tertentu, dia justru malah perkembangan otaknya malah melambat atau malah terhambat sama sekali gitu. Kemudian ada brain chemistry yang dipengaruhi dari bakteri itu, dan wide range of behavioral phenomena. Jadi perilaku-perilaku yang nggak bisa dipahami, tapi mungkin psikologi bisa memahaminya gitu ya. Sebenarnya juga dipengaruhi oleh keseimbangan dari jumlah bakteri baik dan bakteri jahat di dalam usus, including emotional behavior yang tadi saya udah bilang, bakteri tertentu bisa mempengaruhi emosi, menjadi stres, menjadi marah, menjadi irritable dan lain sebagainya. Pain perception juga termasuk, itu juga dipengaruhi. How the stress system responds, itu juga termasuk. Berbagai riset yang menunjukkan pengaruh gut microbiota pada behavior ini ada, saya kasih linknya kalau mau mendalami lagi gitu ya, bahwa memang ini suatu yang diriset oleh banyak ahli gitu tentang gut microbiota dan hubungannya dengan behavior dan lain-lain ya. Nah, ini satu diagram yang saya temukan ada di mana-mana gitu. Ini saya temukan, saya pilih yang ini karena ini dari Universitas Gadjah Mada. Jadi ini beberapa yang merah-merah ya adalah yang maksudnya mau ditonjolkan bahwa ini pengaruh dari mikroba di dalam perut itu kemana-mana gitu, ke brain, ke paru-paru, bahkan juga kalau penyakit-penyakit yang di psikologi disebutnya macam-macam gitu, seperti kecemasan, depresi, dan bahkan obesity di sebelah tengah itu ada itu juga sekarang diyakini oleh para ahli berkaitan dengan keseimbangan
mikroba di usus yang tertentu gitu, termasuk juga jantung, diabetes juga dipengaruhi oleh itu. Jadi kalau kita ada penyakit itu mungkin kita coba dengan pendekatan terapi ini ya, terapi gut microbiota ini. Nanti silakan dilihat, ini linknya sebelah kanan bawah saya kasih gitu. Jadi ini hanya contoh bahwa bagaimana para ahli meneliti kaitannya gut microbiota itu dengan banyak hal gitu di seluruh tubuh kita dan penyakit, bahkan juga dengan behavior atau psikologi atau kejiwaan kita. Nah, sekarang kita masuk ke makanan yang baik untuk bakteri itu apa sih gitu ya. Sebenarnya kita udah tahu sih lama apa yang baik-baik itu gitu ya. Tapi mungkin nanti ada penambahan karena berdasarkan penelitian ternyata ini nggak bisa dimakan. Ini justru harus dimakan gitu. Kita tahu sayuran, buah, ikan, dan beberapa makanan tertentu baik untuk kesehatan. Juga kita tahu juga makanan berserat itu bagus gitu. Yang ternyata serat itu adalah makanan bagi bakteri. Kemudian dirubah serat itu menjadi protein tertentu yang berguna buat tubuh, buat otak, dan lain sebagainya, juga termasuk ke menurunkan tingkat stres gitu. Jadi serat itu, makanan berserat bukan hanya yang seperti kita kenal sebelumnya, dia akan melancarkan peredaran darah, membuat kita sehat, tapi ternyata luas sekali gitu. Ada penelitian-penelitian mengenai itu yang tadi link-linknya sudah saya kasih. Lalu ditemukan bahwa makanan baik itu ternyata baik untuk bakteri baik dalam memproduksi positif hormon. Ini sebuah penjelasan yang sederhana bahwa kenapa dia baik, makanan baik itu ya, karena dia memproduksi positif hormon seperti tadi saya bilang gitu ya, sehingga dia menyehatkan tubuh apalagi otak. Nah, kemudian makanan yang baik untuk bakteri baik itu apa gitu? Dibuat sederhana juga, Mediterranean diet. Ini paling gampang bagi kita untuk menunjukkan makanan apa aja sih yang baik. Nanti ada gambarnya, ada diagramnya mengenai makanan Mediterranean diet itu apa aja gitu. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan beberapa fakta tentang Mediterranean diet itu. Ada daftar riset seputar Mediterranean diet, saya kasih juga ini begitu banyak gitu ya, dan memang sudah diyakini oleh para ahli sebenarnya bahwa apa yang disampaikan di dalam Mediterranean diet akan membuat kita sehat, termasuk di otak. Walter Willard ini adalah salah satu saintis yang mempopulerkan Mediterranean diet melalui satu dia sebutnya kongres ya, bukan conference, saya kira ini conference gitu, yang bersama-sama dengan WHO. Dia, Walter Willard ini dari Harvard School of Public Health gitu. Dan kemudian beberapa dekade sebelumnya sebenarnya yang meneliti tentang longevity di Yunani, mereka menemukan healthy life expectancy di Yunani pada saat itu jauh lebih tinggi dari negeri-negeri maju di dunia. Negeri maju di dunia waktu itu menerapkan diet yang banyak daging, banyak fat gitu ya, fat yang dari daging ya, bukan dari ikan gitu. Dan ternyata itu nggak membuat orang-orang di negeri maju memiliki healthy life expectancy yang tinggi seperti di Yunani. Nah, mereka meneliti itu, kemudian mereka menyebut apa yang dimakan oleh orang-orang Yunani itu sebenarnya mereka menelitinya di Pulau Kreta ya, di Crete Island itu mereka menyebutnya dengan Mediterranean diet. Sebenarnya istilah yang salah kaprah, orang-orang Yunani protes sekarang, terutama nutrisionisnya, mereka protes karena ini bukan Mediterranean diet, ini sangat spesifik milik orang Yunani, bahkan lebih spesifik lagi di Pulau Kreta itu gitu. Jadi mereka mencoba mengedukasi banyak orang bahwa seharusnya namanya bukan Mediterranean diet gitu, tapi Crete diet mestinya, Crete dari Kreta ya. Ya, Mediterranean diet kita tahu kan beberapa negeri ada banyak, ada Maroko di Afrika Utara, Italy, Egypt maksudnya di daerah yang dekat situ, dekat Egypt dengan Israel dan lain-lain itu banyak sekali ya. Tapi mereka nggak mempraktekkan itu. Perbedaan yang menonjol tuh biasanya di wine. Jadi kalau Mediterranean diet orang Yunani itu dia memakan ada wine sedikit dan olive oil yang banyak gitu. Itu nggak dilakukan di Mesir, di Israel, di Italia atau di tempat lain gitu. Kemudian sekarang yang menarik lagi adalah Mediterranean diet sekarang dikaitkan dengan climate change gitu, karena
Kenapa dikaitkan ke climate change? Karena penting sekali kita mempraktekkan Mediterranean diet menurut para ahli. Karena peternakan menyebabkan kerusakan lingkungan dan menyumbang CO2 dan gas metan yang signifikan. Itu semua merusak ozon, kemudian akan menghasilkan global warming yang terus makin panas gitu. Jadi sekarang dipromosikan bukan karena alasan kesehatan aja, tapi juga karena alasan bahwa dia akan melindungi lingkungan atau bumi kita. Nah, ini dia yang tadi saya bilang, ada piramid di sini diagramnya. Di bawah sekali adalah hidup yang aktif gitu ya, jadi bergerak tubuh gitu. Kemudian di layer kedua itu makanan-makanan seperti disebutkan di sini ya, vegetable fruit itu dominan sekali, banyak sekali gitu. Ini dia yang untuk menggambarkan makanan yang baik apa sih? Ya, di Mediterranean diet ini terlihat gitu, ternyata banyak sayuran, banyak buah-buahan itu bagus gitu. Kemudian ada wheat grains gitu, whole wheat grains itu gampang mungkin disebutnya adalah biji-bijian atau gandum atau yang semacam itu yang tidak diproses gitu, yang belum diproses, di-refine, istilahnya biasanya di-refine gitu. Beras pun juga begitu juga, kadang kita makan beras putih sekali senang gitu ya, padahal itu berarti dia telah diproses begitu sampai hilang kulitnya, bagian kulit yang sangat penting sebenarnya, ada mengandung banyak fiber di sana gitu. Jadi terus ada beans, nut, legumes dan lain sebagainya. Kita nanti bisa cari ini detailnya mengenai ini kalau dijelasin panjang sekali. Dan kemudian di layar ketiga itu ada ikan atau makanan laut gitu ya. Di situ belum ada daging gitu, belum ada daging atau unggas atau apa gitu. Jadi masih dominan di situ. Baru di layar selanjutnya ada daging, ada susu, ada yogurt dalam porsi yang lebih sedikit lagi, ada telur. Meat di atas itu sangat sedikit sekali. Kalau bisa disebutkan ada mereka menyebutkan misalnya 2 kali dalam seminggu gitu, atau 1 kali dalam seminggu, itu udah cukup gitu. Jadi Mediterranean diet secara sederhana dijelaskan adalah makanan yang ini semua ini. Dan kita selanjutnya makanan yang baik untuk kebahagiaan ya, judulnya kan makanan yang baik untuk kebahagiaan tadi ya. Kebahagiaan itu kan kalau menurut definisi dari neuroscientist atau saintis lain gitu ya, adalah sebuah kondisi otak saat berfungsi maksimal. Jadi kebahagiaan itu yang itu loh, bukan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu definisinya macam-macam gitu. Nah, stres adalah salah satu yang menghambat otak untuk berfungsi maksimal. Positive hormones menurunkan tingkat stres. Jadi kalau kita punya kegiatan atau memakan makanan tertentu, keluar positive hormones, dia akan menurunkan tingkat stres. Ini sudah ada pembahasannya sebelumnya di diskusi-diskusi sebelumnya. Makanan yang tepat seperti Mediterranean diet memelihara bakteri baik yang memproduksi positive hormones. Kemudian 5 ways yang tadi saya sebutkan, yang meditasi, bersyukur, berbuat kebajikan, relationship, sampai olahraga, itu akan lebih sempurna jika ditambahkan +1, yaitu makanan yang tepat untuk mendapatkan kebahagiaan, atau yang saya sebutkan di poin pertama tadi adalah kondisi otak saat berfungsi maksimal. Lalu makanan baik selain yang didefinisikan oleh Mediterranean diet itu ada lagi tentu ya, macam-macam. Tempe pun disebut gitu di sini ada di kotak kedua ya, ada kotak bagian kedua disebutin ada tempe, ada bawang-bawangan juga disebutin. Jadi ada penelitian lain meneliti selain yang disebutkan oleh Mediterranean diet yang kelihatannya sangat sedikit sekali, itu nggak terlalu luas gitu, nggak terlalu bervariasi. Tapi ada lagi makanan-makanan lain yang sudah diteliti sangat baik untuk bakteri baik tadi gitu ya. Nah di sini kita juga bisa googling ini dari Dr. Tracy Mark ya, dia juga terkenal sekali sebagai orang nutrisi yang mengkaitkan dengan neuroscience gitu. Ya, hanya contoh aja. Lalu, nah ini menarik sekali ya, industri makanan dan addictive substance gitu. Ada salt, sugar, and fat. Kokain dulu pernah dikonsumsi masyarakat luas melalui minuman yang kita tahu Coca-Cola gitu. Ini ada linknya gitu, bahwa dulu pernah ada sedikit kandungan kokain di dalam Coca-Cola.
John Pemberton itu yang in papernya bilang bahwa ini disebut minuman Coca-Cola brain tonic and intellectual beverage katanya. Jadi dipromosikan bombastis sekali, dramatis gitu, bahwa ini patent medicine segala macam gitu, bisa menghilangkan headache, gangguan lambung dan lain sebagainya, bahkan menghilangkan fatigue atau kelelahan. Setelah kokain dinyatakan sebagai addictive substance gitu ya, kokain tentu dihilangkan dari Coca-Cola itu pada tahun 29. Nah, ini yang menarik. Addictive substance itu dinyatakan kokain. Padahal garam, gula, dan lemak sebenarnya sudah lama juga disebut addictive substance oleh para ahli. Tapi belum dibuang. Itu justru malah kandungan yang harus diadakan oleh industri makanan. Dia di tahun-tahun mendatang mungkin aja ada kontrol dalam penggunaannya. Itu seperti berlaku pada kokain ya. Laporan investigatif dari Michael Moss itu menyebutkan bahwa salt, sugar, dan fat itu adalah 3 pilar utama dari industri makanan dunia. Disebutkan di dalam bukunya itu yang saya sebutkan di sini, bisa di-download ya, gratis juga bukunya Michael Moss ini gitu. Penting banget dibaca gitu, bagaimana kita dibuat menjadi ketagihan pada makanan-makanan yang punya 3 pilar utama ini, entah itu salt atau sugar atau fat gitu ya. Jadi kalau baca bukunya cukup mengerikan gitu. Ternyata kita dibentuk sama industri makanan untuk memakan makanan yang sebenarnya nggak bagus untuk kebahagiaan kita, untuk otak kita. Tapi kita dibuat suka gitu oleh makanan itu. Nah, kata adiktif memang dibenci oleh industri makanan karena apa yang mereka pasarkan adalah memang addictive substance gitu. Nah, ini penutupnya. Beberapa ajaran agama tentu kita sudah tahu ya, menganjurkan untuk tidak mengkonsumsi daging hewan tertentu. Mungkin karena teramati bahwa yang mengkonsumsi hewan ini, hewan itu gitu terlihat mendapat mudarat atau kerugian gitu ya. Jadi agama nggak mau menganjurkan untuk memakan ini itu gitu. Nah, makanan yang tidak baik itu ini summary-nya mempengaruhi mentalitas, mood, perilaku, kecenderungan pada kebajikan sehingga kesehatan tubuh. Ada banyak cara untuk memaksimalkan fungsi otak dan untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Tadi sudah saya jelaskan, ada 5 tadi, dan ditambah makanan ternyata juga sangat punya pengaruh besar dalam memaksimalkan fungsi otak dan kesehatan tubuh. Jadi meski sudah ada 5 ways, kita punya plus one, yaitu makanan yang tepat. Tami, Elza, dan Bapak Ibu sekalian, itu presentasi saya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya sekarang. Ya. Oke, Jojo, terima kasih. Kita sudah mendengarkan penjelasan Jojo tadi. Dan forum ini bukan forum di mana kita datang ibarat gelas kosong, lalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh yang berbicara untuk ditelan mentah-mentah ya. Jadi kita kuncinya adalah berdiskusi, karena setiap kita pasti punya pengalaman masing-masing berkaitan dengan pola makan yang kita lakukan sehari-hari, dan itu tentu mempengaruhi kesehatan, kebahagiaan, dan lain-lain. Di kolom saya lihat, di chat saya lihat Tami ada 3 orang yang bertanya ya. Karena tadi Tami terlontar, jadi masuk kembali, hilang semua chatnya di kolom. Ada 3 orang yang bertanya. Saya kira apa? Saya tidak bacakan pertanyaannya, tapi sebaiknya yang bertanya berbicara. Ada Rina, ada Satrio, dan ada Mai dari Bengkulu. Saya berikan kesempatan dulu pada Rina. Ya, Rina dulu. Ya. Rina, silakan. Halo Rina. Tadi susah banget. Oh ya udah. Oke, bisa silakan, didengar? Rina. Ya, bisa. makasih. Bisa. Mbak saya.
Terima kasih Mbak Tami, udah Elza, Jojo yang sudah menyajikan dan tentunya Mbak Desni. Sebetulnya saya itu lactose intolerance dari dulu. Jadi saya sering mules sakit perut itu dari dulu. Dan dari SMP saya sudah kena MAH yang agak akut ya, jadi tukak lambung. Tapi yang saya ingin tanyakan, kata orang ada diet berdasarkan golongan darah. Golongan darah saya kebetulan adalah B. Nah, saya coba-coba, tapi nggak juga kena tuh. Tubuh saya sekarang terasa seperti cepat melar gitu. Kalau makan udah berminyak cepat melar, tapi nggak bisa makan minum susu atau hasil olahnya. Itu kan tadi saya lihat Mediterranean diet itu bagus. Saya sering tuh kadang-kadang kalau dapat hadiah wine, tapi saya cuma mau red wine, saya minum sedikit. Nah, perutnya terasa agak enak tuh, jadi dia ke belakang juga gampang. Nah, selain susu, tentunya ada cara dong. Serat-serat lain sayur udah saya makan dan selalu minum jus tiap pagi. Ada lagi nggak yang bisa membantu supaya penyakit perut saya ini berkurang ya, Mas Jojo? Oke, terima kasih Rina. Dicatat dulu aja ya, Jojo ya. Ya, thank you. Silakan Mai. Mai ini dari Bengkulu ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya Mas Elza? Ini kedengaran jelas ya. Ya jelas Meh, ya silahkan Meh. Selamat sore buat Mbak Tami, Mas Elza, Mas Jojo dan rekan-rekan semua. Maaf nih suaranya lagi terganggu karena pita suaranya kelihatan lagi kumat gitu karena hipertiroid saya lagi kambuh. Saya itu kan pengidap penyakit hipertiroid udah 10 tahun ya. Saya sudah menjalani aktivitas berobat dokter penyakit dalam itu setiap bulan dua kali, mengkonsumsi makanan. Kalau susu memang dibatasi ya, kayak yogurt, susu itu dibatasi makanannya karena efeknya ke lambung. Jadi saya sering diare gitu. Nah, jadi kalau minum itu. Kalau sayur-sayuran saya konsumsi, olahraga rutin. Nah, yang saya ingin tanya itu sama Mas Jojo itu, karena saya pengkonsumsi obat ya, itu efeknya untuk ke depan itu gimana gitu, takutnya gimana gitu, gimana cara ngatasinya gitu. Itu kan bisa mempengaruhi dada berdebar, yang benarnya kan kumat jantungnya gitu. Apa aja yang harus dilakukan gitu. Terima kasih. Terima kasih. Satrio. Ini pertanyaannya lucu, tapi sebaiknya ngomong. Silakan, Pak Sekjen. Enggak, sebetulnya saya sih simpel aja. Ini kan, saya ini kan pola makan sih standar tiap hari makan biasa. Tapi kalau suka ada jajanan lewat ya, ada orang bakso lewat, somai lewat, gorengan lewat. Nah, yang kita beli-beli yang gitu-gitu kan sering tuh, buat ngemil, buat segala macam. Nah itu gimana ya? Istri saya juga suka beli yang begitu-begitu, bakso, somai, anak saya juga suka, ya kan? Makanan kecil-kecil tapi sering gitu kan. Nah itu gimana kira-kira dampaknya pada kebahagiaan? Kalau saya sih merasa ya happy-happy aja. Nah, terima kasih. Ya mungkin juga itu bentuk pemihakan kepada pedagang kecil ya, Satrio ya. Karena ada altruistik, maka bahagia enggak itu ngarah. Mungkin kebahagiaannya bukan karena makanannya, karena kita merasa menolong orang, jadi merasa ada hubungan baik dengan itunya, relationship bagus. Barangkali begitu kebahagiaannya, bukan masalah makanannya nih, karena kita sama tukang baksonya jadi deket, suka ngobrol-ngobrol, kan itu kan jadi itu kan menimbulkan suasana senang kan, begitu. Iya benar. Nah ini ya, terima kasih sama ini. Oke. Gimana Tami? Dipersilakan dulu dijawab atau gimana? Kayaknya langsung dijawab ya sama Bang Jojo, Pak Desni. Sama Desni atau Jojo. Silakan Jojo. Ya buat Rina juga buat Bume ya itu apa namanya yang sensitif ya pada dairy produk ya, susu atau yang dibuat dari susu gitu, termasuk keju atau segala macam, itu pasti memang kalau kita lihat tadi di gambar tadi yang belum di-share ya ke chatroom, yang Desi nanti segera akan share gambar piramid dari Mediterranean diet itu, susu atau produk dairy itu memang adanya di atas, jadi porsinya sedikit sekali.
Jadi bisa diabaikan juga, bisa nggak dimakan sebenarnya susu dan lain-lain yang semacam itu gitu, karena memang itu di Mediterranean diet nggak bagus, bukan nggak bagus sih, bisa dimakan tapi bukan dalam porsi yang banyak. Yang banyak itu betul-betul banyak itu adalah ini apa tadi, sayuran, buah-buahan gitu dan biji-bijian. Jadi makan seperti oatmeal bagus sekali. Bu Erna di sini itu pemakan oatmeal yang rajin gitu, karena itu memang sehat, bukan dia nasi segala macam justru diturunkan jumlahnya, termasuk juga kentang sebenarnya kontroversial karena kentang juga harus dimakan bukan karena yang digoreng ya, seperti potato bukan potato chips ya, French fries yang seperti itu kan digoreng pakai minyak ya, jadi nggak bisa dimakan. Terus kemudian ya ganti itu ya, ya makanan-makanan seperti oatmeal gitu, apa yang belum diproses gitu, itu yang bagus gitu. Terus olive oil, jadi olive oil atau minyak zaitun, kita tahu kan ada di Al-Quran ada surat namanya Atin ya, watini wa zaitun yang begitu, kalau nggak salah ayat pertamanya bunyinya begitu. Itu tentang zaitun yang sangat populer dari zaman dulu sekali gitu, dari ribuan tahun yang lalu memang dikenal oleh manusia, oleh peradaban manusia menyehatkan, dan ternyata itu terbukti di masyarakat Yunani yang kemudian sampai disebut sebagai Mediterranean diet karena mereka banyak makan olive oil atau zaitun itu. Jumlahnya banyak, bahkan mereka bisa menjadi gemuk karena olive oil ini. Menurut penelitian, mereka nggak makan mentega, nggak makan fat yang lain ya, dari hewan atau dari ternak. Mereka nggak makan, juga nggak makan goreng-gorengan yang seperti disebutkan oleh Bung Satrio itu, dia suka makan goreng-gorengan, itu sangat harus dihindari menurut Mediterranean diet ya. Saya bukan dokter, tapi saya baca diskusi tentang conference yang tahun 93 itu ya, sampai sekarang conference-nya masih diperdebatkan terus gitu ya. Makanan-makanan yang digoreng-goreng seperti itu atau minyaknya pakai itu harus dihindari. Bakso itu mengandung daging ternak juga kan gitu ya. Boleh tentu dimakan, tapi jumlahnya sedikit. Kalau dalam Mediterranean diet itu ada disebutin 2 kali aja dalam seminggu dalam porsi yang kecil gitu. Ya tentu saya loncat-loncat nih ya, tapi Rina tadi udah ya, saya kira ya, ganti biji-bijian, kurangi makan dari produk. Bu Mei juga gitu ya. Obat-obatan tadi saya sudah sebutkan dalam presentasi saya ya, sangat, apalagi antibiotik, dia merusak komposisi bakteri baik dan bakteri jahat di dalam usus, sehingga dia akan mempengaruhi mood, bisa marah-marah, bisa istilahnya sensitif kalau orang kita bilang ya, dan lain. Jadi dia mempengaruhi emotion dan lain-lain. Jadi memang berhati-hati dengan obat-obatan yang kita konsumsi karena kita mau mengobati satu penyakit, karena dia akan mempengaruhi, sehingga kita sebaiknya betul-betul dietnya ketat, diet yang kita pakai yang sudah jelas ya, Mediterranean diet aja pakai. Tapi meskipun gitu, kita bisa lihat ahli-ahli lain juga ngomong menganjurkan makan apa gitu. Tadi ada bawang-bawangan, tempe itu kan sebenarnya kan jamur ya, tapi disebut oleh ahli sebagai makanan yang difermentasikan gitu. Tempe itu bagus menurut para ahli. Di dunia sekarang orang bilang tempe adalah makanan yang sehat gitu, makanan yang mereka bilang fermentasi, padahal itu adalah saya nggak tahu jamur ya, jamur itu disebut juga fermentasi gitu. Nah jadi terus sekarang buat Bung Satrio, altruism tentu memang menghasilkan, memicu keluarnya hormon positif. Kita beli makanan gorengan membuat kita muncul hormon positif, sehingga itu membuat kita jadi sehat. Tapi makanan yang kita makan bisa nggak semua ya, nggak semuanya nggak sehat. Nanti saya jadi mempromosikan untuk nggak makan jajanan, jadi nanti para pedagang kecil bisa menderita gara-gara promosi nggak makan makanan jajanan itu. Gitu Tami, Elza, Pak, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Jojo. Terima kasih, jelas ya jawabannya.
Jelas. Sekarang sebenarnya saya ingin dengarkan Ibu Erna ini yang berusia 70 sekian tahun ya. Tapi masih aktif. Sehat ya Bang ya. Iya, luar biasa. 75 tahun kalau nggak salah. Juga ada Pak Samun di sini. 79. Berapa Ibu? Rezeki yang lebih buat 79. 79. Mungkin Ibu bisa melakukan refleksi ya. Bagaimana bisa hidup sampai usia 79 tahun ya. Apa yang dimakan sehari-hari, apa yang dipantang. Iya. Silakan Ibu. Ya. Saya sendiri pada usia 40 tahun, saya sudah mulai mengurangi segala sesuatu yang tidak baik, seperti yang tadi dikatakan Mas Jojo ya, misalnya fat atau makanan-makanan yang kurang sehat ya. Saya sudah mulai banyak makan sayur, buah. Makanan pagi saya itu ya sayur, buah, dan oats. Iya pagi. Ya. Sedangkan saya juga tidak makan nasi putih, saya makan nasi merah. Memang makanan pagi saya kelihatan banyak sekali karena ada 3 jenis biji-bijian, ada 3 jenis sayur, ada 3 jenis buah, semua jadi satu. Tapi tidak dimakan sekaligus. Saya biasanya ya itu makan pagi, sisanya ya saya ngemil sampai jam 11 gitu. Jadi mungkin karena itu ya saya makan makanan yang tadi Mas Jojo sebut Mediterranean diet ya, itu sudah dari dulu sekali. Dan saya juga tambah dengan bawang-bawangan dan sebagainya, karena kami dari timur itu juga hampir sama makanannya dengan orang Sunda. Banyak sekali makan makanan mentah, bawang-bawangan, ya, jeruk-jeruk dan sebagainya. Itu kira-kira yang bisa saya bagikan. Kemudian tentunya dengan melaksanakan meditasi. Kemudian yang tadi sudah disebut yaitu relationship, tentunya ya saya masih tetap pergi dengan teman-teman seusia saya, SMA, waktu masih kuliah, teman-teman kuliah ya. Sekarang ya lewat virtual aja. Olahraga ringan tapi karena saya udah tua. Kemudian jurnal juga saya buat. Jurnal positif. Jadi kalau dipikir hampir semua yang disarankan Mas Jojo itu saya laksanakan. Meskipun sebelumnya saya belum tahu. Tapi sudah saya laksanakan. Dan mungkin atau pasti ya, hasilnya adalah sekarang saya sama sekali nggak ada penyakit, hanya darah tinggi. Itu bawaan karena ayah saya juga darah tinggi. Mungkin hanya itu, Mas. Ya. Mas Elsa. Makasih Bu Erna. Living proof ini ya. Jadi Living proof. Kalau kita melihat dari Bu Erna tadi ya, tadi kan beliau tuh ternyata menyebutkan semua yang dikatakan sama Bang Jojo tuh yang udah diinformasikan. Ternyata makanan itu harus berkombinasi sama segala rasa bahagia, terus olahraga gitu ya Bu ya. Jadi kalau cuma makan aja yang lain juga nggak dilakuin juga. Jadi itu satu step Mbak. Satu step mungkin Mbak Tami harus dilaksanakan semua. Bang Itu Jojo ada Desni meng-share gambar sarapannya Ibu Erna di chatroom, bisa dilihat itu. Contoh sarapannya Ibu Erna. Coba kita lihat dulu. Ya, tapi problemnya kan adalah Bu Erna itu umur 47 tahun sudah melakukan pembatasan makanan ya. Ya, kan makan itu kan salah satu kenikmatan hidup. Jadi ketika makan mulai diseleksi itu kan kita artinya secara sadar mengurangi bagian dari kenikmatan hidup. So, kenikmatan hidup, salah satu kenikmatan hidup yang sangat besar ya di makanan gitu. Itu
itu yang repot. Apalagi bagi orang Minang seperti Buya Elza. Ini Pak Samun, silakan. Orang Minang. Oke, terima kasih. Menarik sekali Ibu itunya cerita disiplin semua itu aspek. Mungkin perlu kita tiru. Saya ada pertanyaan nih, pernah baca tuh ada jurnal profesor dari Jepang ya yang mengenai puasa. Nah, itu kan dapat hadiah Nobel dia. Nah, kira-kira ada hubungannya dengan bakteri positif dan negatif dampak dari puasa yang dia anjurkan itu? Mungkin itu pertanyaan saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Samuel. Silakan dijawab dulu Jojo sebelum dan Desni. Ya, pertanyaan bagus banget Pak Samuel itu soal puasa itu ya. Saya baca, tapi saya nggak masukkan ke dalam presentasi saya tadi gitu ya tentang puasa. Jadi bakteri ini ternyata butuh puasa juga gitu. Butuh diistirahatkan gitu. Jadi memang puasa yang kita kenal di dalam berbagai tradisi atau berbagai kebudayaan itu memang ternyata baik gitu untuk para bakteri yang baik, bakteri yang baik ya terutama. Jadi memang dia perlu istirahat, nanti dimaksimalkan lagi fungsinya gitu. Cuma bentuk puasanya seperti apa? Itu yang belum saya baca secara mendalam gitu. Saya kira kalau puasa ada yang penelitiannya. Sorry. Ya Pak. Kalau puasa yang orang Jepang itu sebetulnya yaitu puasa 12 jam. Ya. Jadi berbeda dengan puasa Islam ya. Yaitu 12 jam. Nggak boleh lebih dari itu. Nah, bisa juga mulai sore sampai pagi atau dari pagi sampai sore. Tapi yang saya baca itu kelihatannya cenderungnya itu dari pagi sampai sore. Mulainya terserah mau jam 8 sampai jam 8 malam. Itu nggak dibatasi. Tapi 12 jam. Karena setelah 8 jam dia bilang darah putih kita itu mulai menyerang yang liar-liar di dalam tubuh kita, sehingga barang-barang yang tidak sehat itu dimakan sama mereka dan kita menjadi lebih sehat, kira-kira gitu. Tapi saya tidak baca itu mengenai makanan. Mungkin saya hanya baca tidak sampai ngejelimet karena tebal sekali itunya, risetnya itu. Itu yang saya ketahui mengenai puasa dia. Terima kasih. Baik, ya. Bu Desni mau tambahkan? Iya, saya pernah baca juga, tapi saya lupa namanya. Dan ingat itu penelitian orang Jepang. Tapi ada juga satu puasa yang juga baik Pak Syamun, itu intermittent fasting yang juga banyak diteliti oleh para peneliti. Nanti setelah ini saya akan berikan linknya untuk supaya bisa dapat dibaca. Jadi ada window kan, 8, 12 atau 14 jam untuk makan. Jadi memang benar ya. Jadi diistirahatkan dulu, harus ada on off-nya, ada switch-nya. Sebentar saya akan share ya Pak. Makasih. Ya, Jojo. Baik, sudah dijawab oleh Desni tadi. Mungkin yang pernah saya baca itu lagi adalah ketika kita berpuasa, kemudian ada cadangan energi yang ada di dalam tubuh itu jadi digunakan gitu, sehingga itu bukan hanya nggak mubazir tapi nggak membuat masalah baru gitu. Mungkin yang pernah saya ingat baca itu adalah begitu gitu. Jadi terpakai energi yang sebagai cadangan di tubuh itu. Saya kembali ke Elza. Bilang Elza. Tami? Ya, oke. Tami. Ya begitu Pak Samun ya. Ya, terima kasih. Otopagi. Yang dibilang Pak Samun otopagi ya? Namanya.
Saya share ya. Silakan yang lain. Ada Pak Ayub dari Australia, Oh ya, Pak Ayub, barangkali silakan mau. Pak Ayub. Di sana sekarang jam 7 malam ya, jam 8 lah ya. Kan Pak Ayub. 8, Ya. Mas Asa. Yes. Saya Silakan, menyimak Pak Ayub. dari tadi, tapi dicatat itunya, Pak. Di screenshot itunya, apa namanya, link-linknya. Mau dipelajari. Iya, iya. Yuk, kalau pengaruh, saya pernah Orangnya baca. kecil ya, Zai. Oh ya, saya pernah membaca besarnya peran sayur besar, dan buah-buahan di dalam kita mengkonsumsi makanan, karena ada zat tertentu di dalam itu yang tidak hanya efeknya pada gizi, tapi juga kepada kebahagiaan hati. Gitu. Saya lupa nama zatnya. Nah, ada nggak catatan tentang itu sejauh yang Jojo ketahui? Catatannya sebenarnya yang kalau kita baca dari sayuran dan buah-buahan itu, dia adalah mengandung fiber kalau disebut dalam berbagai penelitian. Dan fiber ini ternyata begitu penting. Dia justru makanan buat bakteri. Kemudian bakteri dari memakan fiber ini kemudian menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Kalau tadi saya sebutkan dalam beberapa slide itu adalah dia menghasilkan positif hormones gitu yang bagus sekali untuk otak sehingga lebih maksimal kerjanya. Kemudian ketika otak menjadi maksimal, kemudian dia menghasilkan banyak hal baik lain, termasuk juga kemampuan kognitif, kemudian menurunkan tingkat stres, dan di kesehatan semua menjadi baik gitu. Jadi pertanyaan Bung Elza bahwa sayuran mengandung zat apa, buah-buahan juga mengandung zat apa, sebenarnya itu di fiber menurut penelitian mereka gitu. Fibernya yang sangat bagus gitu untuk bakteri itu, sehingga dia bakteri menghasilkan, bisa memicu keluarnya positive hormones. Ada Bung Boni baru masuk ini. Oh ya. Nah, kalau ada Boni masuk, saya malah ingin tanya ya. Tadi menurut Satrio, Boni, makan di pinggir jalan, makan goreng-gorengan, makan somai, segala macam itu sebenarnya tidak bagus buat kesehatan. Kalau menurut Boni bagaimana tuh? Karena kita tahu Boni adalah orang yang punya perhatian besar pada usaha-usaha kecil. Itu tidak sesuai dengan himbauan Jojo. Kira-kira bagaimana tuh Boni ya? Tolong nih ya, saya baru masuk ini. Pertanyaan. Saya no komen ini, kayaknya udah diarahkan untuk situasinya jadi politis ya. Udah saya pengen dengar soal kesehatan. Yang saya ini selalu. Oke. Nggak ada komentar ya Boni ya? Nggak ada. Saya tahu Oke. kok, komitmen Jojo saya tahu. Oke. Ya. Oke, Boni, terima kasih. Ya. Sharing sedikit aja saya. Ya, silakan Pak Ayub. Ya. Baru ingat Bang Esa, Mas Jojo dan Mbak Desni juga katanya ciri bahagia itu punya 3 enak katanya Mas Bang, Mbak. 3 enak. Enak tidur, enak makan, bukan makan enak ya, enak makan. Karena berbeda makan enak dengan enak makan, sama enak buang air besar katanya. Enak itu berhubungan dengan pikiran yang tenang, pikiran yang kalem, pikiran yang tentrem. Kalau enak makan itu berhubungan dengan hati yang bersyukur katanya. Nah, kalau enak buang air besar itu berhubungan dengan makan dan gaya hidup katanya. Itu aja sharingnya, baru keinget itu. Iya. Betul. Iya benar juga itu. Benar juga. Mereka yang sulit tidur itu pasti ada gangguan emosi, gangguan mood gitu yang membuat mereka susah tidur. Kalau ikut di diskusi kami sebelumnya itu memang stres atau yang semacam itu membuat gangguan tidur. Jadi seperti saya bilang bahwa bahagia itu adalah sebuah kondisi otak saat dia berfungsi maksimal gitu. Nah, kemudian saat dia berfungsi maksimal tentu nggak ada stres. Kalau nggak ada stres jadi tidur pun nyaman gitu. Terus tadi
Pak Ayub bilang enak makan gitu. Ya, enak makan sebenarnya juga menghasilkan hormon positif ketika kita enak makan. Tapi enak makan yang makanan-makanan yang kita bilang enak belum tentu juga itu baik buat kesehatan gitu. Meskipun itu kemudian membuat kita senang gitu ya, tapi dia belum tentu sehat. Jadi kalau seperti tadi saya bilang di beberapa slide itu Mediterranean diet itu adalah patokan kita untuk mengetahui apa yang kita makan itu baik atau enggak gitu. Baik tentu untuk fungsi otak yang lebih lebih utama ya. Karena dia akan menghasilkan kebahagiaan, lalu kemudian dia bisa membuat tubuh kita sehat. BAB lancar, ya udah pasti sih kalau makanan kita benar gitu ya, akan pencernaan baik, maka BAB kita juga akan bagus gitu. Jadi memang seperti itu. Ya. Pak Jojo, komentar. Ya. Makasih ya Jojo. Sama-sama. Ibu Damayanti mungkin mau bicara, silakan. Ya. Silakan Ibu. Ya. Masih di mute itu. Tolong, ya silakan Ibu. Ya. Ya, karena saya ada autoimun, jadi seperti yang disarankan dokter, saya mengurangi tepung-tepungan sampai 80% gitu. Bukan berarti nggak makan sama sekali. Terus golongan darah saya juga B, ada makanan-makanan yang harus saya hindari, terutama tepung-tepungan tadi, terus tomat saya nggak makan karena kebetulan juga nggak begitu doyan. Terus gandum, jagung juga tidak terlalu banyak. Itu aja. Terus dulu saya nggak tahu saya ini laktos intoleran atau enggak. Tapi dulu kalau saya minum susu terus mules gitu, mules terus ke belakang gitu. Tapi nggak tahu kenapa makin ke belakang makin ke sini nggak gitu lagi gitu. Sebenarnya kan kalau laktos intoleran itu bukan alergi ke susunya, tetapi laktosa atau kadar gula yang terdapat pada susu olahan atau produk turunannya gitu. Tapi kan kita nggak perlu takut kalau nggak minum susu tuh kekurangan kalsium. Kan ada makanan lain yang mengandung kalsium gitu. Nggak harus susu gitu, bisa dari ikan gitu atau yang lainnya. Atau almond juga bisa. Gitu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya betul. betul. Ibu, silakan Jojo mau direspon. Dari produk susu itu di Mediterranean diet itu bukan suatu yang sangat dianjurkan gitu. Dia boleh ada gitu, tapi nggak ada juga nggak apa-apa kalau saya baca beberapa tulisan mengenai itu gitu. Karena ada di macam-macam ya buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Dan ada juga di olive oil segala macam gitu. Jadi tadi dibilang saya ingat Bu Damai bilang ini ya soal tepung-tepungan ya nggak dianjurkan untuk dimakan ya. Mungkin karena tepung-tepung yang sudah direfinasi istilahnya begitu ya, udah diproses banget gitu sehingga dia kehilangan misalnya fibernya atau yang lain yang sebenarnya bagus gitu. Makanya di Mediterranean diet itu disebut biji-bijian atau yang gandum-gandum yang masih sangat bukan mentah ya, nggak diproses gitu. Bahkan dulu kenapa orang Yunani sekarang juga orang Yunani dia nggak pakai Mediterranean, nggak menjalankan Mediterranean diet gitu, karena mereka beranggapan Mediterranean diet ini adalah makanan orang-orang miskin. Dulu memang pernah miskin kan, dan itu yang dimakan sama orang-orang miskin, tapi ternyata kemudian ditemukan bahkan itu yang membuat orang Yunani pada tahun-tahun 50-an, kalau nggak salah 40-an itu sehat, punya healthy life expectancy tinggi di antara negeri-negeri maju bahkan gitu ya. Jadi makanannya begitu sederhana, bahkan banyak juga yang nggak dimasak gitu. Daging pun sedikit gitu. Mereka bilang ya karena miskin mereka nggak makan daging banyak, padahal ternyata para ahli kemudian menyebut memang harus dikurangi daging ternak ya. Mereka bilangnya red meat
gitu ya. Saya kira itu makanan daging-daging dari hewan ternak dan unggas semacam itu gitu. Diganti dengan ikan gitu, sedikit telur. Telur itu saya baca penelitiannya bisa sampai 4 butir sehari sebenarnya. Bukan sedikit sekali, boleh 4 gitu. Proteinnya didapat bukan dari daging tapi dari kacang-kacangan gitu. Dan olive oilnya juga ada gitu. Mereka seperti di Ikaria Island itu yang terkenal sekali dengan centenarian-nya sampai 100 tahun lebih, mereka rata-rata umurnya gitu ya. Mereka terlihat nggak kurus mereka, padahal mereka nggak makan karbohidrat yang kita makan seperti nasi, kentang gitu ya. Tapi makannya biji-bijian dan kacang-kacangan gitu ya. Mereka terlihat gemuk. Nah, itu kalau menurut ahli bilang karena mereka banyak sekali makan olive oil atau minyak zaitun itu gitu. Jadi, semua makanan itu selalu mengandung ditambah dengan olive oil karena memang mereka punya perkebunan olive oil yang terkenal di Ikaria Island, juga di Crete Island itu juga terkenal oleh itu gitu. Jadi patut dicoba nih mereka yang seperti Budama ini yang sedang dalam proses pengobatan gitu mencoba dengan pola makan Mediterranean itu gitu Elza. Ya, memang agak repot ya kalau kita pergi ke dokter, maka nasihatnya itu adalah mengurangi banyak kenikmatan hidup kita soal makan ya. Jadi memang dokter itu melihat peranan pola makan itu sangat besar pengaruhnya buat kesehatan. Saya sebenarnya cari dokter yang tidak terlalu melihat pola makan penting bagi kesehatan, karena saya pengen makan yang enak-enak aja. Tapi sampai hari ini belum ada gitu. Apalagi saya orang Padang ya. Makan santan jangan, makan rendang jangan. Dari Padang. Ya itu kan repot. Soal makan enak ini ya. Soal makan enak ini sebenarnya relatif ya. Jadi ada satu nutrisionis itu yang dia lahir di Amerika sebenarnya, tapi dia asalnya orang tuanya adalah orang Yunani gitu. Terus kemudian pada usia berapa belasan tahun dia pulang ke Yunani orang tuanya dan dia ikut gitu ya. Dia dibesarkan di rumah itu oleh makanan-makanan yang dimasak oleh orang tuanya, makanan Yunani gitu. Dia makan juga kan makanan di luar, makanan orang Amerika yang penuh dengan fat gitu ya, daging-dagingan gitu. Sedangkan di rumah dia makan sayur-sayuran, buah-buahan yang banyak dan kacang-kacangan gitu. Dia karena terbiasa dengan makanan di rumah itu atau makanan Yunani itu, dia bilang makanan Amerika nggak enak gitu. Makanan yang enak atau seperti kalau di masakan Padang itu kan penuh minyak gitu ya, ada dagingnya, gurih dan lain sebagainya. Di masakan Yunani atau Mediterranean diet itu nggak kenal yang gurih-gurihan gitu. Bahkan harusnya dia terasa tawar gitu. Tapi orang Yunani bilang ini makanan yang enak gitu. Jadi kebiasaan dari kecil rupanya mempengaruhi kita bilang makanan yang ini enak, makanan itu nggak enak. Gitu Bung Elza. Ya, oke. Bung Boni kayaknya mau ngomong tuh. Dari lihat senyumnya yang manis itu. Boni mau ngomong? Ya. Jadi ngomong soal Yunani, Jojo. Ya. Jadi kawan saya itu berkaitan dengan miskin. Penyakit kankernya ya. Oh. Jadi kan seringkali beberapa kawan yang ada saudara sepupu yang kena kanker itu kan terus sudah masuk kemo itu sebetulnya kayak menghitung hari aja gitu, kayak menunda-nunda saja gitu. Nah, ada satu kawan saya yang kemudian merasa mungkin seperti Jojo ya, banyak belajar, banyak apa, sehingga filosofinya adalah bukan membunuh sel kanker dengan zat-zat kimia begitu ya, tapi prinsipnya membuat zat kanker itu lapar, katanya. Jadi kemudian mati sendiri. Dan itu dia temukan di Yunani gitu. Jadi dia menjual asetnya, dia tinggal di sana, yang banyak mengkonsumsi tanaman-tanaman organik itu. Dia nggak kembali, dan saya kehilangan kontak. Tapi saya dengar dia sembuh. Nah itu saya nggak tahu tuh, mungkin Jojo bisa bantu saya tuh, apa ada kaitannya dengan itu ya. Dan seperti pernah dia bilang juga bahwa awal-awalnya ya menderita ya, karena switch makanan itu tidak hanya sekedar rasa tapi mentalitas juga. Tapi karena dia bersikeras ingin sembuh gitu ya,
dia sudah nggak bisa lagi tuh makan yang konsumsi kapitalis gayanya Elsa itu udah nggak bisa. Ya, makasih Bung Boni, itu menarik banget gitu. Memang saya bahkan di diskusi sebelumnya itu menyebut Ikaria Island itu di Greek gitu, salah satu pulau yang lebih dekat dengan main island-nya Yunani gitu. Kalau Crete kan agak jauh gitu di tengah gitu ya, jauh dari main island-nya gitu. Saya baca tahun berapa gitu ya, ada lagi-lagi mengenai orang Yunani yang sudah mengembara ke sana kemari itu sampai di Amerika hidupnya baik gitu ya, terus kemudian umur 60 tahun, 65 kalau nggak salah, 65 tahun divonis oleh dokter terkena kanker gitu. Dia nggak percaya, dia datang ke dokter lain, kan dokter lain juga bilang meneliti, kemudian betul terkena kanker, umurnya hanya hitungan bulan, dia bilang. Sampai 3 dokter dia pergi dan semuanya bilang udah terkena kanker dan stadiumnya udah akhir, hanya tinggal berapa bulan. Karena dia berasal dari Ikaria Island, kemudian dia bilang, saya mau mati di kampung halaman saya aja. Dia pulang ke Ikaria Island itu. Di Ikaria Island, terus kemudian dia ketemu teman-temannya datang gitu, ngobrol dan sebagainya. Kok dia nggak bertambah lemah gitu. Kan dia mulai makan apa yang dimakan oleh mereka yang di sana gitu, Ikaria Island, contoh seperti yang dia makan dulu waktu kecil gitu ya. Yaitu yang tadi yang kita sebutkan Mediterranean diet itu, yang nggak ada daging-dagingannya gitu, tapi ikan atau lebih banyak sayur-sayuran, buah-buahan, terus kemudian biji-bijian, olive oil yang banyak juga gitu. Seminggu, 2 minggu, dia malah merasa bertambah baik. Dalam beberapa bulan, dia udah bisa bekerja di ladang. Jadi ikut sama keluarganya untuk mengolah perkebunan. Ada perkebunan anggur di sana. Namanya terkenal sekali karena ini saya baca dari laporan New York Times gitu tentang itu. Dikirimkan satu tim ke sana, ke pulau itu, karena mengejutkan gitu. Bukan cuma dia yang kemudian umurnya ketika ditemui oleh New York Times itu udah 100 lebih. Padahal dulu 65 tahun dia divonis sakit kanker dan akan mati dalam beberapa bulan. Bahkan dia sempat datang ke Amerika untuk bertemu dengan dokter-dokter yang memvonisnya itu. Ternyata mereka semua udah nggak ada semua gitu karena udah wafat gitu. Nah, Ikaria Island itu ternyata bukan dia doang gitu yang umurnya sampai 100 tahun lebih gitu. Ada sebagian besar mereka hidupnya panjang, dan ditemukan juga oleh tim yang berangkat ke sana untuk meneliti itu cara makan, kemudian juga kemudian gaya hidup mereka yang santai gitu ya, yang nggak pusing-pusing ya tentu ya. Pulau kecil seperti itu tentu nggak ada tekanan-tekanan atau stres, pemicu stres yang seperti kita. Tapi makanan mereka disebutkan sangat menentukan kesehatan tubuh dan usia yang panjang. Jadi benar, barangkali saya pengen tahu itu temannya Mas Boni itu ke Yunani, ke bagian mananya dia sampai kemudian saya kira itu Jo yang tadi kamu sebutin. Ikaria Island. Memang namanya Ikaria gitu, aneh Ikaria, dalam bahasa Indonesia ada kata rianya gitu ya. Tapi di situ pulau itu udah sampai sekarang, bahkan mungkin karena laporan yang investigatif dari New York Times itu membuat sekarang Ikaria Island sangat dikunjungi banyak wisatawan, jadi ramai sekarang gitu. Sampai kemarin saya juga baca terakhir masih dikunjungi nggak? Masih ternyata pada saat pandemi ini gitu, dan laporannya nggak ada yang kena di sana. Nggak ada yang kena COVID-19, tapi mungkin karena mereka kerja prokes atau yang lain gitu ya. Jadi menarik apa yang disebutkan Boni itu gitu. Oke, terima kasih Jojo. Ini udah 5:30. Sudah 5:30 ya. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak, mungkin Jojo dan Desni ingin memberikan closing statement. Silakan. Baik, masih ada yang mau bertanya lagi nggak? Barangkali saya kasih kesempatan lagi gitu ya. Ya. Silakan. Rina mungkin masih mau bertanya. Ya, terima kasih. Saya dulu ya Mbak. Gini, saya itu kan boleh dibilang orang tata boga nih, dulu S1-nya. Tetapi kemudian saya pindah ke demografi dan sosiologi. Dari sudut demografis, kita itu orang Indonesia kan senang makan nasi ya.
Boleh dikatakan 3 kali sehari ada yang gitu. Nah, saya pribadi sih saya nggak begitu senang makan nasi, 1 hari cuma sekali. Tapi pertanyaan saya tadi Bu Damayanti, terima kasih mengingatkan bahwa kita satu jenis darah ya tipe B. Jadi artinya saya mengurangi tepung-tepungan memang betul. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, diet golongan darah itu efektivitasnya sejauh mana, serta bagaimanapun juga minyak zaitun itu tidak diproduksi di Indonesia ya. Jadi agak mahal memang. Dan ketika saya tinggal di rumah mertua saya di Kepulauan Mykonos itu orang itu makan roti itu dengan minyak zaitun itu diginikan loh, surut. Jadi dengan minyak-minyaknya dia makan dan dia nikmat sekali. Saya nggak bisa. Saya merasa enak ya. Aduh berminyak banget gitu kan. Tapi mereka bisa begitu dengan minyak zaitun. Nah otomatis kita kan hidup kita untuk bisa makan roti dengan minyak zaitun seperti itu ya mahal banget gitu. Nah saya tadi ingat ada teman Pak Ayub ya, mengingatkan kita kalau kurang tidur, saya diingatkan sama teman sebaiknya ambil buah pala diparut, bisa dicampur dengan apa namanya madu atau susu. Jadi itu mempengaruhi. Saya memang agak susah tidur orangnya, selalu terbangun gitu. Mungkin itu terapi juga ya. Kira-kira gimana itu Jojo yang saya sampaikan itu diet golongan darah, kemudian kalau kurang tidur makan buah pala dan campurannya gitu. Gimana itu? Ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya, Mediterranean diet itu bagus untuk bakteri baik gitu, yang kita makan dari Mediterranean diet itu. Dia menghasilkan, paling sederhana penjelasannya adalah menghasilkan hormon positif gitu. Nah, hormon positif ini kan tentu menjaga atau merawat otak atau menjadikan otak berfungsi maksimal gitu. Ketika berfungsi maksimal, yang namanya stres itu turun otomatis gitu. Susah tidur seperti Rina bilang itu sebenarnya gangguan yang ada hubungannya dengan stres yang kita punya. Kita sering bilang, saya nggak stres kok gitu kan. Padahal stres itu bisa diukur gitu. Ada gejalanya kapan kita stres. Dan stres juga sebenarnya bisa turun dengan sendirinya kalau dia ringan gitu. Karena banyak hal di dalam kehidupan kita sehari-hari bisa menurunkan tingkat stres. Tadi salah satunya adalah makanan. Ketemu orang yang kita sukai atau kita cintai itu juga menurunkan tingkat stres, dan banyak yang lain. Meditasi yang seperti yang saya sering sebut, bersyukur, melakukan kebajikan, itu juga semua menurunkan tingkat stres. Jadi yang Rina bilang itu apa namanya? Tadi apa Rina bilang? Saya udah lupa jadinya. Makanan ya. Susah tidur dan tipe makanan yang mahal ya. Terutama sih extra virgin olive oil itu mahal banget. Ya, ini saya itu yang mau saya sebutkan. Memang apa namanya Mediterranean diet itu meliputi apa namanya olive oil itu atau minyak zaitun gitu. Tapi ternyata saya baca tadi udah lihat kalau di Indonesia kalau kita bilang mahal virgin oil itu ada gantinya yang sama juga punya hampir sama sebenarnya ya, yaitu minyak wijen atau biasa bilang apa sesame street ya. Sesame oil itu sama juga, dia dari biji-bijian juga punya apa namanya khasiat hampir sama dengan minyak zaitun. Kalau sesame oil itu adanya di Asia, lebih banyak diproduksi di Asia seperti Tanzania, itu produsen paling besar gitu ya. Itu jadi bisa digantikan meskipun sesame oil itu juga termasuk mahal juga ya, tapi masih lebih terjangkau dibanding minyak zaitun yang mahal itu gitu. Ya itu Rina. Terima kasih. VCO gimana Jo? Apa tuh? VCO. Bagaimana? Minyak VCO. VCO itu saya belum baca ininya apa namanya penelitian tentang itu, tapi nggak disebut oleh penelitian mengenai diet yang sehat VCO itu, meskipun dia yang kita pasti tahu ya bahwa VCO dibuat bukan dari hasil pemanasan kan, dia hasil cara lain yang kemudian minyaknya diekstrak gitu. Kalau kita tahu kan kalau kita masak santan itu kemudian akan berubah jadi minyak, itu hasil adalah maksudnya
kelapa yang dipanaskan kemudian keluar minyak, itu yang nggak bagus gitu. Tapi VCO itu dibilang sehat juga karena dia ekstrak minyaknya keluar bukan melalui pemanasan. Tapi di Mediterranean Diet atau di berbagai tulisan yang saya baca buku nggak muncul yang VCO itu gitu. Sedangkan sesame oil muncul. Gitu. Jadi kira-kira harus kita dalami dulu yang VCO itu betul nggak dia punya khasiat yang sama dengan minyak zaitun. Oke, terima kasih Jojo. Mbak Desni mau menambahkan atau Jojo mau menambahkan lagi? Saya kira nggak ada, udah Elsa. Nggak ada. Nggak ada aku. Udah. Oke. Penutupnya ya itu ya kita diskusi. Jojo suaranya kurang jelas. Sekarang gimana? Suaranya jelas? Oke, ya silakan. Saya masih mute, maaf. Jadi diskusi kita ini intinya adalah mengenai fungsi otak. Bagaimana kita bisa memaksimalkan fungsi otak melalui berbagai cara gitu ya. Di diskusi yang sebelumnya kita udah ngomong mengenai cara-caranya itu adalah melalui meditasi, melalui bersyukur yang didefinisikan kembali oleh neuroscience, terus kemudian ada kebajikan, ada membangun relationship atau tali silaturahmi, olahraga, dan yang kali ini sekarang adalah tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak melalui makanan yang tepat gitu, yang sudah diteliti lama sekali ya. Yang paling gampang adalah kita mengikuti Mediterranean Diet yang sudah ditemukan. Sebutan Mediterranean Diet ini sebenarnya kontroversial karena orang-orang Yunani nggak terlalu setuju karena harusnya itu bukan Mediterranean. Mediterranean kan ada beberapa negeri gitu ya, ada Maroko, ada Mesir, ada Spain, ada lain-lain. Padahal Mediterranean Diet menurut orang-orang Yunani ditemukan karena para ahli pergi ke Crete Island di sana, kemudian menemukan cara makan mereka sangat tertentu dan ternyata itu menghasilkan kesehatan yang sangat luar biasa gitu. Bagian Yunani yang lain juga sebenarnya nggak mempunyai diet yang seperti yang ada di Crete Island itu gitu. Yang sama adalah di Ikaria Island yang tadi saya sebut, punya centenarian yang banyak sekali gitu, yang artinya centenarian adalah orang-orang yang berusia sampai di atas 100 tahun. Banyak banget gitu di sana gitu. Jadi cara makan tertentu ini yang sering disebut dengan Mediterranean diet yang sebenarnya kontroversial istilahnya, menghasilkan kesehatan yang bagus dan fungsi otak yang luar biasa. Jadi kita sangat anjurkan teman-teman, Bapak Ibu semua di sini untuk coba diet itu gitu. Meskipun itu sulit ya, nggak gampang berubah pola makan kita yang seperti itu. Tapi kita bisa, misalnya kalau kita aktif sibuk ke kantor tiap hari ya, hari Sabtu, hari Minggu kita bisa belanja sendiri ke pasar gitu, kemudian memakan Mediterranean diet ini. Jadi nggak totally tiap hari kita makan itu karena nggak gampang. Kalau kita pergi ke restoran juga nggak ada, kecuali ke restoran mahal ya, yang menyediakan Mediterranean diet ini. Karena cuma begitu-begitu aja kan sebenarnya ya. Jadi penutup saya, coba kita mempraktekkan ini untuk kesehatan kita dan untuk otak yang lebih maksimal. Bung Elza, saya punya pengumuman buat besok ya. Okay. Sedikit sekali kali ya, ini ada bagus sekali diskusi minggu depan mengenai, karena lagi ramai ini di mana-mana, pasti Bung Boni juga mengamati ya tentang kejadian Gabby Petito di Amerika yang mati terbunuh gitu ya. Ini ada kaitannya juga dengan fungsi otak gitu, dengan mental health gitu. Jadi pengen sekali saya ngebahas itu gitu, soal mental health yang kurang ditangani oleh banyak negara. Gabby Petito kan saya pikir, menurut saya itu ada kaitannya dengan ketidakmatangan mereka berdua pasangan itu gitu, untuk mengenali, terutama Gabby ya, mengenali pasangannya sebenarnya adalah toxic people gitu, bagian dari itu gitu, sehingga mereka punya toxic relationship, kemudian terjebak pada kejadian yang sangat memilukan, Gabby mati gitu. Dan saya pengen bicara soal itu karena pengen
membantu orang tua terutama yang punya anak-anak remaja gitu ya. Atau kita sendiri di lingkungan kerja kita bisa mengenali toxic people sehingga kita bisa nggak jadi korban toxic relationship atau toxic people yang biasanya merugikan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana mengenalinya, bagaimana menghadapi. Jadi mungkin Sabtu depan saya mau bicara soal itu. Pak Elza dan Tami dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di diskusi kami. Sampai jumpa minggu depannya. Ya, oke, terima kasih Jojo. Ini sudah menjelang maghrib. Saya lihat Boni udah gelisah ya. Iya. Ini. Kita tutup pertemuan sore ini. Terima kasih Bapak, Ibu, Ibu Erna, Satrio, selamat sore semuanya. Suri dan beberapa kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih Pak Samun. Ya. Sama-sama. Boni, makasih udah datang. Terima kasih. Satrio juga makasih. Bu Erna. Ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum semuanya. Mari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Siapa lagi? Bu Mei, makasih. Terima kasih Pak Jojo. Ya, Mei, terima kasih Bu Erna. Sampai ketemu Ibu Erna. Sampai minggu depan. Ya. Sampai Rabu Sabtu depan. Semoga kita sehat selalu. Amin. 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 Oke. Udah, Elza, makasih. Makasih ya Elza. Pamit ya. Oke. Amin. Yuk, mari semuanya.